Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chalicia dengan NPM 22160001. Di sini saya selaku sebagai moderator dan pemateri 3. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Ramadianat Ihwaning Tiari, SPD SHMH, sebagai dosen pengampu Pancasila. Dan di sini saya sebelumnya akan memperkenalkan pemateri-pemateri yang akan membawakan materi pada kesempatan kali ini. Yaitu untuk pemateri yang pertama yaitu Cindy Alfiana, kemudian yang kedua yaitu Aditya Kurnia Putra, dan yang ketiga yaitu saya sendiri yaitu Chalicia, kemudian yang keempat yaitu yaitu Adela Putri Merinda sebagai pemateri keempat. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Saudari Cindy Alfiana Putri. Kepada Saudari Cindy, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya ucapkan terima kasih kepada moderator telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi tentang pengertian Pancasila, tujuan dan manfaat. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang pengertian Pancasila. Yang pertama, Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila adalah pedoman kehidupan bernegara dan berbangsa. Pancasila sendiri memiliki 3 pengertian, yaitu yang pertama secara etimologi, secara historis, dan yuridis. Yang pertama yaitu secara etimologi. Secara harfiah, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang berasal dari India. Pancasila dijabarkan menjadi 2 kata, yaitu panca dan sila. Panca itu 5, sila itu dasar, jadi 5 dasar. Dan yang kedua, Pancasila secara historis. Secara historis ini menceritakan tentang pada waktu itu Jepang datang ke Indonesia dengan cara yang mulus, bahkan disambut ramah dengan bangsa Indonesia. Mengapa? Karena Jepang sendiri menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia sendiri. Oleh karena itu, Jepang membiarkan bangsa Indonesia mengibarkan sang merah putih dan menyanyikan lagu kebanggaan kita. Namun, itu hanya fikti belakang atau hanya tipu daya Jepang agar bisa meruntuhkan Indonesia. Karena itu Jepang melakukan dengan cara itu. Walaupun demikian, sidang BPUPKI tetap dilaksanakan. Seiring berjalannya waktu, sidang BPUPKI disahkan atau diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945. Maaf, salah. Yang terakhir yaitu pengertian secara yuridis. Pancasila itu adalah dasar falsafat. Yuridis sendiri adalah maksud yuridis sendiri yaitu aturan. Pancasila itu aturan dasar falsafat. Yuridis sendiri adalah maksud yuridis sendiri yaitu aturan dalam negara. Maksudnya yuridis itu yang diatur dalam negara. Maksudnya yang kita atur itu yang ada di negara itu maksudnya. Nah, dan selanjutnya tujuan Pancasila. Tujuan umum Pancasila adalah untuk
membuka wawasan atau menyadarkan masyarakat Indonesia akan pentingnya tanah air, akan pentingnya kita peduli dengan tanah air. Adapun tujuan secara nasional yang terdapat pada NRI 1945 dalam pembukaan alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan dan ikut serta kehidupan atau ketertiban dunia. Pendidikan nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 2003 yang berisikan tentang pengembangan fungsi keadaan sosial. Dan yang terakhir yaitu manfaat Pancasila. Kalian seharusnya sudah tahu dong manfaat Pancasila. Banyak manfaat Pancasila. Yang pertama, menjadi pemersatu bangsa. Pancasila itu bisa menjadi pemersatu bangsa. Dan yang kedua, menjadi dasar negara. Maksud dasar negara itu dasar negara Indonesia. Yang ketiga, dasar mempertahankan atau pertahanan. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai tombak permasalahan. Sekian dari saya, kurang lebihnya atau kata-kata yang salah tolong dimaklumin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Cindy Alfiana Putri. Kemudian pemateri selanjutnya yaitu Saudara Aditya Kurnia Putra. Kepada Aditya, saya persilahkan. Halo, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aditya Kurnia Putra. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan nomor NPM 221600007. Di sini saya kelas A semester 1 ingin menjelaskan materi kompetensi dasar Pancasila. Kompetensi dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar pendidikan nasional yang bermakna baik secara filosofis, substantif edukatif, sosiopolitik maupun secara praksis pedagogis dan andragogis. Di sini Winata Putra US 2009 menjelaskan makna-makna tersebut sebagai berikut. Yang pertama, secara filosofis. Secara filosofis, sistem pendidikan nasional merupakan keniscayaan diri sistem nilai yang terkandung dalam Pancasila. Artinya, bahwa sistem pendidikan nasional bertolak dan bermuara pada konsepsi sistemik kehidupan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berjiwa persatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua adalah secara substantif edukatif. Secara substantif edukatif, sistem pendidikan nasional harus bertujuan menghasilkan manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab sebagaimana yang dimaknakan dalam tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga adalah secara sosiopolitik. Secara sosiopolitik, manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cakap, mandiri, kreatif, dan menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab, itu harus menjadi individu anggota masyarakat, individu anak bangsa, dan individu yang kolektif nasional, mau dan mampu membangun watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Yang keempat adalah secara praksis pedagogis dan andragogis. Secara praksis pedagogis dan andragogis, sistem nilai yang terkandung dalam Pancasila itu harus diwujudkan sebagai proses belajar anak atau orang dewasa sepanjang hayat melalui proses belajar yang bersifat konsentris tentang Pancasila. Belajar melalui proses yang mencerminkan jiwa akulturasi
nilai-nilai Pancasila, dan belajar untuk membangun tatapan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara Indonesia yang religius, beradab, bersatu, diri, dan berkeadilan. Di sini kita akan masuki konsep pendidikan Pancasila. Pasti kalian semua udah tahu bahwasanya kita sudah masuki ke zaman modern, yaitu ke zaman era digital. Di era digital ini sesuatu yang menjadi semuanya lebih mudah dengan menggunakan internet dan memunculkan generasi milenial yang menunjukkan peningkatan penggunaan dan keakraban dengan komunikasi, media, dan teknologi digital. Tetapi hal ini berdampak pada terjadinya perubahan kebiasaan dan perilaku yang seringkali mengarah kepada kebiasaan buruk seperti perilaku pragmatis, materialistis, dan hedonistis. Pendidikan Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam hal ini. Pendidikan Pancasila harus diintegrasikan ke dalam pembelajaran lainnya sebagaimana dimanfaatkan dalam kurikulum 2013 dan difokuskan kepada pembentukan karakter warga negara, khususnya warga negara digital. Ideologi Pancasila yang fundamental, terbuka, sangat visioner terhadap menghadapi tantangan era digital ini. Dengan konsep pendidikan Pancasila yang menekan pada proses pembelajaran berbasis nilai-nilai hidup yang bermanfaatkan multimedia berbasis internet dapat mengandung pembentukan karakter generasi milenial yang tidak hanya akrab dengan teknologi digital tetapi juga memiliki nilai-nilai dan kehidupan nyata yang mendukung pembentukan karakter generasi milenial yang tidak hanya akrab dengan teknologi digital tetapi juga memikirkan karakter Pancasila. Dan pendidikan nasional Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan. Pencapaian hasil pendidikan belum sesuai dengan hasil yang diharapkan. Pembelajaran di sekolah belum sepenuhnya dapat bentuk kepribadian lulusan yang mencerminkan karakter dan budaya bangsa. Proses pendidikan masih menekankan dan memfokuskan pencapaian secara kognitif, sedangkan aspek afektif peserta didik yang merupakan sumber daya yang kuat untuk hidup bermasyarakat belum dikembangkan secara optimal. Oleh karena itu, pendidikan karakter dan budaya bangsa menjadi keniscayaan untuk dikembangkan di sekolah. Sekolah sebagai pusat perubahan perlu secara sungguh-sungguh mengupayakan pendidikan yang berlandaskan karakter dan budaya bangsa. Karakter dan budaya bangsa yang dikembangkan di sekolah harus selaras. Adapun hubungan antara pendidikan karakter dan pendidikan, bahwa pendidikan karakter dapat juga diartikan sebagai pendidikan nilai, pendidikan karakter, pendidikan moral, pendidikan karakter yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa dapat mengambil keputusan baik ataupun buruk, melestarikan kebaikan, menciptakan dan menyebarkan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Di dalam hal ini, topik dalam pembahasan ini diharapkan mampu menjadi wacana yang aplikatif dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Dan di sini kita akan memasuki dasar pemikiran pendidikan Pancasila. Perkembangan dunia yang berlangsung sangat cepat sebagai akibat dari globalisasi mengharuskan adanya berbagai perubahan, termasuk bangsa Indonesia pada saat ini terjadi perubahan besaran yang disebabkan oleh pengaruh dari luar maupun dari dalam negeri. Perubahan tersebut harus kita kontrol dengan nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai budaya bangsa. Nilai-nilai dasar negara tersebut akan menjadi tuntunan dan mewarnai keyakinan serta pegangan hidup warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pentingnya pendidikan Pancasila ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran, sikap, dan perilaku yang bersedikan nilai-nilai Pancasila kepada setiap warga negara yang di samping mereka menguasai iptek dan seni tetapi juga mempunyai keyakinan bahwa pandangan hidup bangsa dan dasar negara yang sesuai dengan kondisi sosiokultural masyarakat adalah Pancasila. Pendidikan Pancasila dapat diharapkan semakin mendewasakan warga negara, bahkan menjadi wahana pencerahan, bukan sebagai upaya pembelagunaan dan pembodohan. Terima kasih, sekian dari saya.
Baiklah, terima kasih kepada Saudara Aditya Kurnia Putra selaku pemateri kedua, kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga, yaitu saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Celicia dengan NPM 221600001. Saya selaku moderator dan pemateri ketiga. Di sini saya ingin menyajikan materi yang berjudul sumber sosiologis, historis, dan yuridis pendidikan Pancasila serta landasan pokok pendidikan Pancasila, yaitu terdiri atas 4 landasan historis, kultural, yuridis, dan filosofis. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu sumber historis pendidikan Pancasila. Berbicara tentang Presiden Soekarno, beliau adalah salah satu orang yang sangat berjasa bagi negara kita dalam memperjuangkan kemerdekaan, dan beliau merupakan salah satu tokoh yang sangat diidam-idamkan oleh masyarakat Indonesia. Seperti yang kita ketahui, mungkin ada beberapa yang sudah pernah mendengar pernyataan Soekarno, yaitu Presiden Soekarno pernah mengatakan bahwa jangan sesekali meninggalkan sejarah. Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. Hal tersebut sejalan dengan ungkapan seorang filsuf berasal dari Yunani yang bernama Cicero, yaitu sejarah memberikan kearifan. Kemudian, pengertian menurut pandangan umum masyarakat Indonesia, sejarah merupakan guru kehidupan. Melalui pendekatan ini, warga negara Indonesia diharapkan dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari berbagai peristiwa sejarah, baik sejarah nasional maupun sejarah yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Dengan pendekatan historis, kita sebagai warga negara Indonesia diharapkan bisa memperoleh inspirasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Selain itu, warga negara Indonesia juga dapat berperan aktif dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara. Serta yang terakhir, berusaha menghindari perilaku yang bisa mengulangi kesalahan yang terjadi pada masa lampau atau sejarah. Yang kedua itu sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Bicara tentang sosiologis merupakan ilmu yang kehidupan antar manusia. Di dalam mengkaji hal tersebut, sosiologis berkaitan dengan susunan pola kehidupan sosial dan berbagai golongan kelompok masyarakat. Biasanya berkaitan dengan masalah sosial, perubahan sosial. Kemudian dengan pendekatan sosiologis ini pula, kita sebagai warga negara Indonesia dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, dan lain sebagainya dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Berbeda dengan bangsa-bangsa lain, bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa Indonesia. Nilai-nilai kenegaraan yang kemasyarakatannya terkandung dalam sila-sila Pancasila tersebut bukan hanya hasil konseptual seorang semata, tetapi melainkan juga merupakan hasil karya besar bangsa Indonesia. Pada intinya dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai-nilai Pancasila berasal dari kehidupan sosiologis atau masyarakat dari Indonesia itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu sumber politis pendidikan Pancasila. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari local wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia itu sendiri. Nilai-nilai Pancasila, misalnya nilai kerakyatan, dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan yang bernuansakan kekeluargaan, sebagaimana yang tercermin dalam sila keempat, yaitu kerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Secara spesifik, fokus kajian melalui pendekatan politik ini yaitu menemukan
nilai-nilai ideal yang menjadi kaidah penuntun atau pedoman dalam mengkaji konsep-konsep pokok dalam politik yang meliputi negara, kekuasaan, kemudian pengambilan keputusan, dan kebijakan serta pembagian sumber daya negara, baik di pusat maupun di daerah-daerah. Melalui kajian tersebut, kita sebagai warga negara Indonesia diharapkan lebih termotivasi, berpartisipasi, memberikan masukan konstruktif baik infrastruktur politik maupun suprastruktur politik. Kemudian selanjutnya yaitu landasan pokok pendidikan Pancasila, terdiri atas 4, yaitu yang pertama landasan historis. Landasan historis yaitu Pancasila didasarkan pada sejarah bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia terbentuk melalui proses sejarah yang cukup panjang sekali dalam perjalanan sejarahnya, sebagai usaha untuk menemukan jati diri bangsa kita. Kemudian pengertian lain dari landasan historis adalah fakta-fakta sejarah yang dijadikan dasar bagi pengembangan pendidikan Pancasila. Fakta historis tersebut mulai dari kehidupan prasejarah, sejarah Indonesia lama, masa kejayaan nasional, perjuangan bangsa Indonesia melawan sistem penjajahan, proklamasi kemerdekaan, hingga perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Kemudian selanjutnya itu landasan kultural. Apa sih yang dimaksud dengan landasan kultural? Landasan kultural adalah pengembangan pendidikan Pancasila didasarkan atas nilai-nilai yang diagungkan dan karenanya disepakati dalam kehidupan nasional atau berbangsa bernegara. Tidak ada suatu masyarakat, bangsa, atau negara yang mampu bertahan hidup tanpa komitmen, kesepakatan, dan cita-cita bersama tentang nilai apa yang mendasari masyarakat, bangsa, dan negara itu. Landasan kultural Pancasila didasarkan pada nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Setiap bangsa di dunia ini dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara senantiasa memiliki suatu pandangan hidup ataupun filsafat hidup, serta pegangan hidup agar kita tidak terombang-ambing dalam kancah pergaulan masyarakat internasional. Contohnya negara komunisme dan liberalisme meletakkan dasar filsafatnya negaranya pada suatu konsep ideologi tertentu. Misalnya komunisme meletakkan dasar ideologinya pada konsep pemikiran Karl Marx, salah satu tokoh. Pendidikan Pancasila tidak dapat dilepaskan dengan landasan kultural. Memahami pendidikan Pancasila harus memahami pula dengan kebudayaan dari Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita tidak boleh kehilangan kepribadian bangsa Indonesia kita sendiri sebagai identitas nasional dimanapun dan kapanpun kita berada. Bangsa yang religius, santun, peduli, adil, tanggung jawab, beradab tentunya, memiliki tenggang rasa, hormat pada orang lain, serta nilai-nilai lainnya harus terpatri dalam diri setiap orang Indonesia. Nilai-nilai itu kemudian disepakati menjadi nilai bersama seluruh bangsa yang diikat dalam satu falsafah ideologi Pancasila. Kemudian yang selanjutnya itu landasan yuridis. Landasan yuridis Pancasila terdapat dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang 1945. Landasan yuridis adalah landasan yang berdasarkan atas aturan yang dibuat setelah melalui perundingan ataupun permusyawarahan. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pun merupakan landasan yuridis konstitusional. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan berubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum atau rasa keadilan masyarakat Indonesia. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi yang diatur sehingga
perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu antara lain yaitu peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang tidak lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturan sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturan yang memang sama sekali belum ada. Nah, landasan yuridis dimuat dalam pokok pikiran undang-undang atau peraturan daerah provinsi dan atau peraturan daerah kabupaten. Kemudian yang terakhir yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis adalah landasan yang berdasarkan atas filsafat atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar filsafat negara Indonesia. Nilai-nilai yang tertuang dalam rumusan sila-sila Pancasila tersebut merupakan filosofi bangsa Indonesia yang telah tumbuh tentunya, hidup dan berkembang jauh sebelum berdirinya bangsa Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar filsafat negara harus menjadi sumber bagi segala tindakan para penyelenggaraan negara, menjadi jiwa dari perundang-undangan yang berlaku dalam kehidupan bernegara. Oleh sebab itu, dalam menghadapi tantangan kehidupan bangsa memasuki globalisasi ini, bangsa Indonesia harusnya tetap memiliki nilai-nilai, yaitu Pancasila sebagai sumber nilai dalam pelaksanaan kenegaraan yang menjiwai pembangunan nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Baiklah, itu tadi materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator, yaitu saya sendiri. Terima kasih terhadap pemateri ketiga, yaitu saya sendiri. Kemudian selanjutnya sebagai pemateri keempat, dipersilahkan kepada saudari Adela Putri Merinda. Kepada saudari Adela, saya persilahkan. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila serta pendidikan Pancasila untuk masa depan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang dinamika pendidikan Pancasila. Dinamika pendidikan Pancasila sebagai nilai negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Sebagaimana diketahui, Bos Soekarno termasuk seorang perumus Pancasila, bahkan penggali dan memberi nama untuk dasar negara. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pemasyarakatan P4. Pada masa Soeharto ini pula, ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik Orpol dan organisasi masyarakat Ormas. Bahkan, pada masa reformasi masih mengalami pasang surut, yakni enggannya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila di kurikulum nasional. Meskipun pada akhirnya timbul kesadaran penyelenggara negara tentang pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Dinamika pendidikan Pancasila, sebagaimana diketahui, pendidikan Pancasila mengalami pasang surut dalam mengimplementasinya. Apabila ditelusuri secara historis, upaya pembudayaan atau pewarisan nilai-nilai Pancasila tersebut telah secara konsisten dilakukan sejak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang. Namun, bentuk dan intensitasnya berbeda dari zaman ke zaman. Pada masa awal kemerdekaan, pembudayaan nilai-nilai tersebut dilakukan dalam bentuk pidato, para tokoh bangsa, dan rapat-rapat akbar yang disiarkan melalui radio dan surat kabar. Kemudian, pada 1 Juli 1947, diterbitkan sebuah buku yang berisi pidato Bung Karno tentang lahirnya Pancasila. Buku tersebut disertai dengan kata pengantar dari Dr. K.R. Teman Wadidiningrat yang ketiga-tiga sebagaimana diketahui sebelumnya, beliau menjadi Kaijo Ketua Dokuritus Sunbi Kosakai.
Yang kedua, tantangan pendidikan Pancasila. Pada saat ini, semakin banyak tantangan pendidikan kewarganegaraan dalam bangku pendidikan, baik dari tingkat dasar sampai dengan pendidikan tingkat tinggi. Hal ini terjadi karena pendidikan yang semakin berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi. Tentunya, hal ini tidak lagi mengenal batas-batas negara berdasarkan waktu dan ruang. Urgensi pendidikan Pancasila adalah untuk membentangi dan menjawab tantangan-tantangan perubahan di masa yang akan datang. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3 menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan alternatif terbaik dalam melakukan sosial secara damai. Setiap warga negara sesuai dengan kemampuan dan tingkat pendidikan memiliki pengetahuan, pemahaman, penghayatan, penghargaan, dan pola pengamalan Pancasila. Yang ketiga, ada pendidikan Pancasila untuk masa depan. Esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan, generasi penerus melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan diharapkan mampu mengantisipasi hari depan yang senantiasa berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya bangsa, negara dalam hubungan internasional, serta memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap, dan perilaku yang cinta tanah air berdasarkan Pancasila. Semua itu diperlakukan demi tetap utuh dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan utama pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air, wawasan Nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri warga negara Republik Indonesia. Selain itu, bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang berbudi luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, profesional, bertanggung jawab, produktif, serta sehat jasmani dan rohani. Melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, warga negara Republik Indonesia diharapkan mampu memahami, menganalisa, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat bangsa dan negaranya secara konsisten dan berkesinambung dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Baiklah, sebelum saya tutup presentasi pada kesempatan kali ini dari kelompok 1 tentang ruang lingkup pendidikan Pancasila, izinkan saya untuk membacakan ataupun memaparkan kesimpulan terhadap materi-materi yang telah kami paparkan sebelumnya, yaitu berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pancasila itu memiliki pengertian yang sangat amat luas, baik dalam konteks kedudukannya sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai ideologi bangsa tentunya, atau dalam konteks sebagai kepribadian bangsa. Serta dalam proses terjadinya, pengertian ini bisa dibagi menjadi 3, yaitu secara etimologis, historis, dan juga secara yuridis. Kemudian, tujuan, manfaat, serta kompetensi dasar dalam pendidikan Pancasila merupakan hal yang harus diperhatikan dalam mempelajari pendidikan Pancasila tersebut. Konsep pendidikan Pancasila di sini dijelaskan bahwa dengan perkembangan zaman, siswa ataupun warga negara Indonesia harus pintar dalam mengambil sikap atau mengambil keputusan dan terus menjaga diri agar tidak terikut dengan arus globalisasi yang bersifat negatif. Selanjutnya, sumber-sumber yang berkaitan dengan pendidikan Pancasila terdiri dari sumber historis, sosiologis, dan politis, serta landasan-landasan pokoknya yang sangat erat, yaitu dengan sumber-sumber tersebut meliputi landasan historis, landasan kultural, landasan yuridis, dan landasan filosofis.
Kemudian dinamika dalam pendidikan Pancasila memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, tentunya tantangan-tantangan terus bermunculan sehingga diperlukan pendidikan Pancasila di dalam negara kita ini untuk masa depan generasi muda Indonesia tentunya. Baiklah, itulah kesimpulan dari materi yang telah kami paparkan. Saya selaku moderator sekaligus pemateri yang lainnya pamit undur diri. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.